فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Qaul Allah Ta'ala khalaqallahu samawat. Ada berapa wajah i'rab pada as-samawat? Dua. Nah. Yang pertama maf'ulun bi itu yang masyhur, yang kedua maf'ul mutlaq yang dirajihkan oleh Ibnu Hisham dalam Mughni. Kenapa? Alasan beliau kok menyatakan as-samawat sebagai maf'ul mutlaq. Masih Zakaria. Karena failnya itu yang mengadakan. Karena untuk maf'ulun bih mereka katakan apa? Dipersyaratkan ada sebelum apa? Sebelum perbuatan. Nah, telah ada sebelum apa? Perbuatan fa'il itu. Sehingga ketika dijadikan sebagai maf'ulun bih menunjukkan fi'il dari fa'il itu mengenai maf'ulun bih tadi. Adapun as-samawat, jadi sebelumnya belum ada. Sebelum Allah ciptakan, ya tidak ada langit-langit itu. Maka mereka i'rab sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Taib. Apa alasan Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala beralih dari penamaan yang masyhur jama' mu'annas salim? Dia lebih memilih dengan majumi abi alif wa ta mazidatain. Kenapa Abdullah? Karena yang jamak tersebut terdapat mudzakkar yang dimasukkan. Tapi karena pada jamak tersebut terdapat mudzakkar yang dimasukkan. Contohnya hammam menjadi hammamat, sehingga tidak bisa dikatakan jamak muannas. Kemudian Adanya perubahan dalam. nah, pada sebagian bentuk-bentuk pada jamak ini terjadi apa? Taksir, terjadi perubahan. Contohnya sajadah menjadi sajadat, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai salim. Sehingga penamaan jam'ul muannats salim ini tidak menyeluruh pada semua anggota-anggotanya. Dan ketika dikatakan dengan majumi abi alif wa ta mazidatain, ini semuanya apa? Tercakup. Tapi di antara contoh muannas lafzi, tapi maknanya bukan muannas, apa yang masuk dalam jamak ini? Ahmad. Talha. Tayyib. Talha bisa dijamak padahal dia maknanya mudzakkar. Nah, jamaknya menjadi talhatun. Nah, talhah menjadi talhatun. Dan juga pada jamak ini ada bentuk-bentuk yang berdasarkan sama'. Tayyib, berdasarkan sama' dikarenakan menyelisih kias padanya. Tidak bisa kita masukkan pada bentuk jamak ini kalau tidak didengar dari orang Arab dengan perubahan tersebut. Contohnya apa? Aba Sa'id. Yang murni kita ambil jamak tersebut dari sama'.
Bintun menjadi banatun. Tayyib, bintun menjadi banat. Yang lainnya apa Abu Amr? Sama'un menjadi samawat. Tayyib. Nah, yang lainnya? Hindun, hindat. Hindun, hindat sesuai kias. Tayyib. Apa yang lain? Istablun sesuai kias. Istablat. Hubla menjadi apa? Hublayat. Terjadi apa namanya? Ibdal padanya. Sokhrawat, ibdal wawu. Tapi yang murni sama ikhwanifillah tadi untuk apa? Bintun dan nam sama. Tayyib. Bahkan untuk bintun dikatakan magis ikhwanifillah ini. Salah apa? Perhatikan pada catatan kaki nomor 2. Bintun dikatakan magis. Bintun banat. Nah, kias cuman apa terjadi taksir padanya. Yang masmu' yang jelas apa? Sama menjadi samawat. Diralat tadi. Nah, bintun masuk pada apa yang sesuai kias. Apalagi yang lain kemarin. Baik. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, wa qayyatul alif wa ta bi ziyadati li yakhruja nahwu baitin wa abyat wa maitin wa amwat. Fa inna ta'a fihi ma asliyah. Dan aku beri batasan untuk alif dan ta itu dengan ziyadah. Jadi harus alif dan ta itu zaidatan. Alif dan ta yang berupa huruf tambahan. Untuk apa diberi batasan ini? Liyakhruja nahwu baitin wa abyad. Untuk mengeluarkan yang semisal bait dan abyad. Kenapa? Pada abyad ini keluar dari 6 batasan zaidah. Mana yang asli? Taknya asli. Kemudian maitin amwat. Taknya juga asli. Fa inna ta' fihi ma asliyah, sebab tak pada keduanya itu asliyah. Fa in sabani bil fathati 'alal asal, maka dinasabkan dengan fathah. Nah, sesuai dengan apa hukum asalnya. Taqulu sakantu abiyatan. Tayyib, jamak dari bait. Nah, wa hatartu amwatan. I'rab sakantu abiyatan. Ahmad, biar lincah. Sakantu abiyatan. Sakantu fi'il madhi min al-sukun litisal bil dhamir raf'in taharik. Ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Abiyatan maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun 'alal fathah. Ikut yang jerumnya saja, jangan ikut Ibnu Hisham. Mansubun 'alal fathah. Nah, itu menurut i'rab apa? Lafzi atau maknawi? Yang mengatakan mansubun 'alal fathah. Yang lafzi. Nah, lafzi yang dirasaikan oleh Ibnu Hisham. Tapi kita pakai yang di jurumiyah saja, yang sudah terbiasa di lisan kita. Itu mansubun wa alamatu nasbihi
Wa alamatu nasbihi al-fathah. Kenapa? Li'annahu abiyatan. Apa Said? Jamak taksir. Baik, baitun menjadi abiyat. Itu jamak taksir. Bukan jamak muannas salim. Karena apa? Keluar dari syarat apa? Taknya harus zaidah. Di sini taknya asli. Baik. Hadartu amwatan. Ini mudah. Qala Allah Ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum. Baik. Di-i'rab tanpa melihat bawah. Nah, dengar ya. Wa haliyah mabniyun ala فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير لفظ متحرك لا محل له من الاعراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان والميم علامة الجمع أموات خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة وأحياكم الفاء عاطفة. طيب. أحياكم فعل الماضي مبني على فتح المقدرة. فأحياكم فعل الماضي مبني على الفتح المقدرة. نعم. منع من ظهورها تعذر. طيب. نعم. Fa'ilnya dulu. Wafa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Na'am. Wa kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Na'am. Wal mim alamatul jam'. Baik. Na'am. Perhatikan dalam i'rab di bawah. Wa jumlah wa kuntum amwatan fi mahalli nasbin hal min fa'il takfurun. Min qawlihi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Nah, maka di sini wawunya wawu haliyah. Wa kuntum amwatan. Nah, hal dari apa? Fa'il takfurun, jadi dari wawu. Wawu pada takfurun. Bagaimana kalian kufur kepada Allah dalam keadaan kalian dulunya apa? Mati. Fa'ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kalian. Dan jumlah fa'ahyakum ma'tufah ala jumlah wa kuntum amwatan. Dengan huruf ataf apa? Fa. Jadi fa di sini mengatofkan jumlah dengan jumlah. Tayyib. Wa kadzalika nahwu qudatin wa huzatin fa inna ta wa in kanat fihi ma zaidatan illa anna al-alifa fihi ma asliyah. Na'am. Li'annaha munqalibatun 'anil asl. Demikian pula qudah dan huzah tidak bisa dijamak dengan jamak muannas salim. Kenapa? Karena walaupun ta pada qudah dan huzah itu adalah ta zaidah, tapi apa? Tapi nama alif padanya alif asliyah. Jadi ketika qudatun, huzatun ini bukan jamak muannas salim karena alifnya alif asliyah. Nah, li'annaha munqalibatun 'anil asal, dikarenakan dia itu merupakan apa? Inqilab dari asal, yaitu perubahan dari apa? Huruf asli. Huruf asli yang berubah menjadi huruf lain, ikhwanifillah, tetap dihukumi dia sebagai apa? Asal, yaitu asal yang menopang kalimah tersebut, tidak dikatakan sebagai zaidah. Ala tara annal asla. Nah, annal asla qudayatun wa ghuzawatun. Nah, ini asalnya. Tidakkah engkau melihat bahwasanya asal dari qudatun adalah apa? Qudaya. Dan ghuzatun asalnya apa? Ghuzawah. Tayyib.
Li'annahuma min qadaitu wa ghazaltu, dikarenakan keduanya itu dari apa? Dari fiil qadaitu. Kemudian masdarnya apa? Qadaitu menjadi apa? Asalnya berarti dari sini kita ketahui apa? Ya, makanya menjadi qudaya. Kemudian ya berharokat, sebelumnya juga harokat fathah, maka ya diubah menjadi alif. Kemudian ghazautu, di sini diketahui bahwasanya wawunya asli. Wawunya asli, makanya ghazatun kita ketahui alif itu aslinya adalah apa? Adalah wawu. Ghazawah aslinya. Baik. Falamma taharrakatil wawu wal ya wa fataha ma qablahuma qulibata alifain. Dan tatkala wawu dan ya itu berharokat dan sebelum kedua huruf itu di fathah, maka keduanya diubah menjadi alif. Ghazawah dan qudhaya menjadi qudah dan ghuzah. Falidzalika yusabani bil fathati 'alal asl taqulu ra'aitu qudatan wa ghuzatan. Makanya apa? Dinasabkan dengan fathah sesuai dengan asalnya. Tayyib, di i'rab ra'aitu qudatan wa ghuzatan. Sa'id. Watta dhamirun ism ma'tuf ala qudah. Wal ma'tufu wa ma'tuful mansubi mansubun mithluhu. Cara mengirab yang tawabi diingat. Taib wa ma'tul mansubi mansubun mithluhu wa alamatu nasbihi fathah dhahirah fi akhirih. Taib. Tersisa di sini beberapa fawaid yang disebutkan dalam ta'liq. Iqra awal Abdullah pada qudhayah dan ghazawah. Fakulibata alifain. Al alif fihima asliyah bikauniha munqalibah an asli wa ta zaidah bita'ni wa hadzal jama' muttarib fi wasfil aqil menetap ala fa'il mu'tal alam ka qamin wa qadin wa qadin. Baik. Sekarang untuk qudhayah dan ghazawah, kedua-duanya pada wazan apa? Fu'ala. Bindamil awal wa fathil tsani. Fu'ala. Perhatikan untuk ghazawah dan qudhayah tadi. Taharakatil ya pada qudhayah wa fataha ma qablaha. Wa fataha ma qablahuma faqulibata alifain. Baik. Qudhayah dan ghazawah, ya serta wawu. Di situ berharokat apa? Fathah. Berharokat fathah dan sebelumnya apa? Harokat fathah juga. Makanya diubah menjadi alif. Di sini ada yang jatuh, karena apa yang disebutkan cuma ya saja. Taharakatil ya'u wal wawu. Taharakatil ya'u wal wawu wa fataha ma qablahuma faqulibata alifain. Buktinya di sini dhamirnya kembali kepada dua huruf. Maka di situ ditambahkan
taharakatil ya'u wal waw. Baik. Maka alif pada fudhah dan ghuzah berarti apa? Asli. Kenapa kok disebut asli? Padahal tadinya tidak ada asalnya ghuzawah. Likauniha munqalibah an aslin. Ini. Jadi suatu yang merupakan perubahan dari huruf asli tetap dihukumi apa? Dihukumi asli. Nah, sedangkan ta zaidatun lita'nits. Fudhah, ghuzah. Ta itu tambahan. Wa hadzal jam'u muttaridun fi wasfin. Naam, li'aqil mudzakkar ala fa'il mu'tallil lam. Tayyib. Ala fa'il, ya, wazannya wazan fa'il. Ramin, qadin, ghazin, itu kan fa'il. Tayyib. Dan mu'tallam, asalnya apa? Dari romaya, ya kan? Jadi asalnya apa? Ramiyun, fa'ilun, ya kan? Ramiyun. Tapi apa? Ya-nya dihilangkan menjadi ramin. Qadin asalnya apa? Mu'tal apa ini? Lam kalimahnya berupa apa? Hah? Kita kata iya dari mana? Dari fi'il yang ketika bersambung dengan dhamir qadaitu, oh berarti asalnya ya. Kalau ghazin asalnya apa? Waw. Nah, baik. Nah, cara jamak untuk seperti ini ikhwanifillah, orang yang melempar, orang yang berperang. Kemudian apa di jamak? Maka jamaah menjadi jamaknya dengan wazan apa? Fu'ala. Wazannya dengan wazan fu'ala. Ya. Qadir menjadi qudah, ghazin menjadi ghuzah, sedangkan ramin menjadi apa? Ramin. Para pemanah berarti apa? Ramin. Hah? Apa? Rumayatun. Kemudian diubah ya-nya menjadi alif, menjadi apa? Rumah. Tayyib. Rumah. Rumatun. Ini ingat-ingat. Nah, untuk tayyib wasf. Ya, wasfun ya, berupa isim fa'il. Wasfun untuk apa yang akil mudzakkar, berakal dan mudzakkar. Di atas wazan apa? Fa'il. Nah, berarti keluar darinya wazan fa'il. Tayyib. Pokoknya ini khusus untuk wazan fa'il dan mu'tallam. Maka jamaknya dengan wazan fu'ala. Nah, mikro tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun qala al-Husi laita syi'ri lima taraka al-musannifu syarha qawlihi wa ulatin wa syarha ma sumiya bihi minhuma wa lam yadhhar lidhihni al-kalil wajhun wajihun lidzalik wa la'allahu ghaflatun amma hunalika wa subhana man la ya fa'il. Tayyib. Tanbih di sini akan dibilang dari Al-Alusi. La tasyi'ri lima taraka al-musannifu syarha qawlihi wa ulat. Nah, betapa sayangnya la tasyi'ri, yaitu ungkapan untuk suatu penyesalan, yaitu menyayangkan. Betapa sayang, kenapa Ibnu Hisham atau musannif meninggalkan syarah dari apa? Perkataan dia wa ulat, karena tidak disentuh oleh Ibnu Hisham dan beliau syarah. Tayyib. Wa syarha ma summiya bihi minhuma. Tayyib. Dan syarah apa-apa yang dinamakan dengannya dari kedua perkara tersebut. Walam yahad lidhihni al-kalil wajhun wajihun lidzalik. Ya, tidak nampak untuk apa?
pemikiran yang sudah capek ini, nah, sisi yang jelas atau kenapa kok, alasan kenapa beliau meninggalkannya. Nah, kecuali apa? Ghaflah memang. Dalam artian beliau ghaflah, yaitu tidak teringat, tidak memperhatikan untuk mensyarah ulang. Nah, wala'allahu ghaflatun amma hunalik. Kemungkinan beliau adalah ghaflah, lalai dari apa yang disebutkan di depan. Wa subhana man la yaghfal. Dan telah kita lewati di awal penjelasan Syekh hafizahullah taala, tayyib, bahwasanya ulat mimma jumi'a bi alif wa ta mazidatain, tapi mulhaq. Dan maknanya apa ulat? Bermakna zawat. Tayyib. Ism jama' la wahida lahu min lafzi. Wa aidan min makna. Faidah. Ikra faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah i'lam anna al-jam'a bil alif wa ta'i yattaridu fi khamsati anwa'. Ma fihi ta'u ta'nisi mutlaqan wa ma fihi alif ta'nisi mutlaqan. Wa musgharun mudzakkar musaghar musagharun mudzakkarun ma la yaqilu wa alamu muannasin la alamata fihi ka Zainaba wa wasfun mudzakkarun ghairu akilin ka ayyam ma'dudat. Baik. Faedah di sini, kesimpulan ikhwanillah, i'lam anna al-jam'a bil alif wa ta yattaridu fi khamsati anwa'. Ketahuilah bahwasanya jamak dengan alif dan ta ini yattarid, maksudnya yattarid itu bisa dipukul rata, yakni berlaku umum pada 5 perkara. Yang pertama, ma fihi ta'u ta'nis mutlaqan, yang ada padanya ta'u ta'nis mutlaqan. Makna mutlaqan apa? Mencakup yang memang maknanya muannas ataupun apa? Hanya sekedar lafadznya saja yang muannas. Nah, sehingga mencakup semisal apa? Fatimah menjadi Fatimatun. Di sini muannas dari sisi lafadz dan makna. Maupun apa yang maknanya mudzakkar. Contohnya apa? Talha menjadi Talhatun. Ini makna mutlaqan. Nah, jadi ma fihi ta'u ta'nis mutlaqan, pokoknya bisa diubah menjadi jamak muannas salim. Atau dengan ma jumi'a bi alif wa ta manzilatain. Kemudian ma fihi alif ta'nis mutlaqan, dan yang ada padanya alif ta'nis mutlaqan. Pokoknya ada alif ta'nisnya. Seperti apa? Dzikra menjadi dzikrayat. Wa musaghharun mudzakkarun ma la yaqil. Dan musaghhar dari mudzakkar tapi apa? Yang tidak berakal. Tayyib, yang tidak berakal. Untuk mudzakkar dia tasghir. Tayyib, misalnya apa? Dirham. Dirham, nah, tasghirnya apa? Tasghir dari dirham apa? Duraihim. Ya, duraihim. Maka ketika dijamak dengan jamak ini menjadi duraihimat. Ini juga apa? Muttarid, duraihimat. Karena dia mudzakkar tapi ditasghir. Wa alamun muannats la alamata fi. Juga untuk nama muannats dan tidak ada alamat muannats padanya, seperti Zainab. Zainab menjadi apa? Zainabat. Demikian pula apa? Hindun. Hindun ada alamat enggak? Tidak ada alamat ta'nis kecuali dia sebagai nama saja, nama untuk perempuan. Maka menjadi apa? Hindat. Tayyib. Dan seterusnya. Pokoknya nama muannats dan tidak ada tanda na'am ta'nis padanya, maka dijamak dengan jamak ini. Wa wasfun mudzakkarun ghairu aqil, dan untuk wasf yang mudzakkar tapi apa? Ghairu aqil. Tapi wasfun mudzakkar aqil, maka jamaknya dengan apa? Tentunya dengan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau wasfun mudzakkar ghairu aqil, maka di sini dengan jamak
na'am alif wa ta mazidatain. Ka ayam ma'dudat. Na'am, ayam ma'dudat. Tayyib, ma'dud menjadi ma'dudat. Ini pensifatan untuk ayam. Wa nadhama Syatibi rahimahullahu ta'ala faqala wa qishu fi dhitta wa nahwi dhikra wa dirhamin musagharin wa sahra. Tayyib. Wa Zainabin, di sini di tanwin untuk apa? Karena darurah syair. Wa Zainabin wa wasfi ghairil aqili wa ghairu dha musallamun lin naqili. Tayyib. Wa qishu, maka kiaskanlah pada apa? Dhitta, yaitu pada semua yang ada padanya tak taklif. Kemudian wa nahwi dzikra, dan yang semisal dzikra, yaitu yang ada apa? Alif taklifnya. Wa dirhamin musaghar, dan apa? Dirham yang ditasghir, yaitu untuk mudzakkar yang ditasghir. Dirham menjadi duraihim, maka duraihimat. Wa sakhra, na'am, tayyib. Wa sahra, na'am, sahra, ini untuk contoh yang mana ini? Na'am, fihi alif ta'nits. Kemudian wa Zainabin, na'am, wa wasfi ghairi aqil. Zainab yang tidak ada tanda ta'nitsnya tapi untuk nama muannats. Kemudian wasfi ghairil aqil. Nah, wa ghairu dza musallamun lin naqili. Dan selain ini maka apa diserahkan kepada apa? Naqil, yaitu kepada orang Arab. Tidak bisa kita kiaskan na'am semau kita. Selain apa yang disebutkan di sini. Qala fa yaktasiru fi ma'adal khamsah ala sama'. Tayyib, nah ini yang tadi ditanyakan. Saya baca di sini, saya kira kemarin sudah dibaca. Nah, fa yaktasiru fi ma'adal khamsah ala sama', maka na'am terbatas selain 5 perkara ini na'am pada apa? Sama'. Jadi harus mendengar dari orang Arab. Yang tadi di awal kita murojaah dan kita sebutkan samawat, kasamawatin wa aradat. Nah, jadi aradun juga bisa di jamak makna salim. Aradat wa thayyibat. Nah, thayyibatin wa abkar dalam surat Tahrim. Shimal menjadi shimalat, ummun menjadi ummahat. Nah, ummun jadi ummahat, ini jelas apa? Sama. Li'annaha asma'u junusin mu'annatsah bila alamah. Dikarenakan isim-isim ini adalah isim-isim jenis yang mu'annats tapi tanpa ada tandanya. Baik. Wa nahwu sijjilatun wa hammamatun min kulli mudzakkarin la yaqil laisa musaghhar wala sifat. Nah, seperti sijillat jamak dari sijilun. Kemudian hammam menjadi hammamat. Jadi semua mudzakkar yang tidak berakar tapi tidak apa? Tidak ditasghir, tidak pula sifat. Karena asalnya yang mudzakkar yang muttarid, nah dikiaskan untuk jamak mana salim atau lebih tepatnya majum ya fi alif wa ta mazidatain, ini yang musaghhar, ya kan? Dia ditasghir, maka dia dijamak dengan jamak mana salim ini. Kita pakai istilah yang umum saja. Di lisan sudah terlanjur melekat. Nah, kemudian juga apa? Kalau dia sebagai apa? Sifat. Nah, kalau tidak ditasghir, tidak pula sebagai sifat, kok dijamak dengan jamak ini dari isim-isim yang mudzakkar, maka kembali ke sama. Nah, hammamat, sijilat. Wa yustathna minal awal khamsatu alfadhin la tujma'u bil alif wa ta. Dan dikecualikan dari apa? Dari golongan yang pertama. Apa itu golongan yang pertama dari perkara yang muttarid di atas? Ma fihi ta'u ta'nits mutlaqan. Dikecualikan ikhwanillah khamsatu alfad 5 lafaz saja. La tujma'u bil alif wa ta, tidak dijamak dengan tambahan alif dan ta, yaitu imra'atun. Tayyib. Imra'atun wa syatun wa ummatun. Wa amatun apa?
imra'atun wa syatun wa amatun, amah yaitu budak perempuan. Wa syafah, na'am. Baik. Wa qillah. Imra'atun jamaknya apa? Nisa, tapi bukan dari apa lafadznya. Nah, syatun Syia. Taib. Amatun, amah, budak perempuan jamaknya. Hah? Al-ayyama. Nah, taib, sebagaimana dalam ayat. Taib. Taib. Amah, ima. Nah, min ibadikum wa imaikum. Nah, al-ayyama maksudnya yang belum menikah. Di ayat ima, min ibadikum wa imaikum. Amah, ima. Syafah, syafatun. Ini dua ini dicari dalam kamus jamaknya. Karena sama, tidak bisa kita karang-karang ini. Kalau lupa ya lupa. Nah, zada raudani ummah bin dhamma tashdid. Kalau tadi amah, sekarang ummah. Wa millah. Wa qila tujma'u syafah ala syafahat au syafawat. Wa amah ala amawat au amayat. Tapi qila menunjukkan ini pendapat yang lemah. Antum cari jamaknya itu nama yang kuat ya dalam kamus. Wa min atsani fa'la wa fa'la. Naam. Baik. Mu'annits af'al wa fa'lan kahamra wa sakra. Ghairu manqulaini ilal alamiyah, yang tidak diubah untuk nama. Tayyib. Ini ditambahkan bisa diubah menjadi jamak muannas salim. Hamra, hamrawat. Tayyib. Lama lam yujma' mudzakkarahuma bil wawi wan nun, lam yujma' muannatsuhuma bil alif wa ta. Nah, tatkala mudzakkar dari keduanya itu yaitu apa? Mudzakkar dari keduanya dari wazan apa? Fa'la fa'la dan af'al fa'lan. Tidak dijamak dengan wawu dan nun, maka demikian pula muannasnya tidak dijamak dengan alif dan nun. Tayyib. Ini pengecualian. Pengecualian dari apa? Yang fa'la ini kan asalnya apa? Fa'la masuknya harusnya apa kemana? Ke wanahwi dzikra, ya kan? Yang dengan alif ta'nits. Cuman kalau jamaknya fa'la yang masuk pada wazan fa'la, maka ini tidak dijamak dengan jamak ini. Demikian pula yang af'al fa'lan. Af'al fa'lan. Karena ketika mudzakarnya tidak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim, demikian pula muannasnya tidak bisa dijamak dengan jamak alif wa ta. Jadi wa min ats-tsani maksudnya dikecualikan dari ats-tsani, yaitu dari golongan apa? Dari golongan ma fihi alif wa ta'nits, alif wa ta'nits mutlaqan. Ini maksudnya. Jadi ke atas sana. Tadi sempat bingung. Wa min ats-tsani, nah maksudnya apa? Wa ma fihi alif wa ta'nits mutlaqan. Kemudian wa istathna min ar-rabi', dikecualikan dari golongan yang keempat. Golongan yang keempat yaitu alamun muannats la alamata fi. Nah,
Babu hadami fi lughati man bana. Nah, dikecualikan apa? Bab hadami telah kita lewati dulu hadami. Nah, yang rajih apa? Hadami. Nah, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Hadami yang rajih? Isim? Mu'rab atau mabni? Mabni. Nah, mabni alal kasr. Pembahasannya adalah mabni alal kasri. Baik, maka dikecualikan ikhwan fillah bagi orang yang apa? Lughati man bana. Menurut lughah orang yang menyatakan mabni. Qala Hurudani wa ghairu. Baik. Ini faedah tambahan. Jadi yang diingat-ingat 5 ikhwan fillah, 5 yang mutarid untuk dijamak dengan jamak alif fathah mazidatain, cuma dikecualikan beberapa isim. Baik. Dari golongan pertama itu 5 isim ditambah dengan ummah dan millah. Berarti 7. Dengan tambahan dari Raudani ada 7. Baik. Kemudian yang kecualikan dari kedua yaitu fa'la. Nah, yang merupakan mu'annas dari af'al fa'lan. Baik, afwan. Berarti nah, fa'la'u dan fa'la yang merupakan mu'annas dari af'al fa'lan. Karena apa? Mu'annas dari af'al yaitu fa'la. Mu'annas dari fa'lan itu apa? Fa'la. Ini dipahami lebih jelas lagi. Jadi yang dikecualikan dari kedua, yang dari golongan kedua yaitu 2 wazan. Wazan fa'la apabila mudzakarnya apa? Af'al. Kenapa? Karena af'al ini tidak dijamak dengan jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Demikian pula muannasnya tidak dijamak dengan jamak muannas salim, fa'la. Padahal di situ ada alif ta'nits. Demikian pula fa'la. Fa'la kalau mudzakarnya dari apa? Dari fa'lan, maka tidak bisa di jamak muannas salim. Baik. Ini alat untuk yang di depan tadi. Berarti seperti hamra. Hamra dia wazan fa'la. Fa'la, na'am, yang merupakan apa? Muannas dari apa? Dari wazan af'al yaitu ahmar. Ahmar hamra. Baik. Jamaknya apa berarti? Sebagian menyatakan hamrawat, tapi apa? Ini berarti lemah, hanifillah. Lemah dalam lughah. Kenapa? Karena ini dikecualikan dari yang dari kaidah umum. Wa ma fihi alif wa alif ta'nis mutlaqan. Makanya yang masyhur untuk apa? Hamra jamaknya apa? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humur atau humrun? Apa Zaid dalam hadis? Min humrin na'am atau humurin na'am? Dengan sukun mim atau dengan dhammah? PR, bedakan humur dan humrun, mana yang sama? Baik. Satunya jamak himar, satunya jamak apa? Na'am hamra. Ahmar. Jamak himar itu humurun. Berarti yang mana? Humrun. Disukun. Berarti sukun. Min humrin na'am. Ya, humrin na'am. Jadi ketika baca hadis itu jangan di apa? Jangan di dhammah, nanti apa? Larinya ke himar. Ya. Baik. Kemudian sakran mudzakkar sakra. Nah, sakra wanita yang mabuk. Ya. Jamaknya apa?
para pemabuk berarti apa? Sukaro. Nah, sukaro. Tapi ini diingat-ingat. Dan kosakata yang hanifillah penting. Karena kita kalau membaca kitab ya butuh modal utama kosakata. Nah, teoritis kita dalam nahwu itu hanya untuk akhir. Tapi yang berpengaruh sekali apa? Berpengaruh sekali ya kosakata. Maka, kosakata baru jangan dibiarkan lewat begitu saja. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah.